Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmat sehat sampai saat ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang mudah-mudahan akan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Pada kali ini, kami kelompok Morfologi Bahasa Indonesia, yaitu kelompok 11, akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Penyerapan Kata dalam Bahasa Indonesia. Kami kelompok 11, perkenalkan, saya sendiri Raihan Cahya Muharam dan dua teman saya yaitu Fauzan Maher Arifin dan Diva Mawarni Permana. Oke, yang pertama ada pengertian kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Adapun cara mengucapkannya serta penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing yang ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Lalu yang selanjutnya, proses penyerapan bahasa asing. Proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya atau istilah yang dipakai lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti de facto, de jure, dan force majeure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Penyerapan kosakata asing berlangsung secara audial, yang berarti melalui pendengaran atau sederhananya orang asing mengucapkan kosakata asing, lalu orang Indonesia menyerukannya sesuai dengan apa yang didengarnya. Sejak terbitnya buku pedoman pembentukan istilah dan buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, penyerapan kata-kata asing harus dilakukan secara visual, artinya berdasarkan apa yang dilihat dalam bacaan. Inti dari pedoman pembentukan istilah itu adalah 1. Kata-kata yang sudah terserap dan lazim digunakan dan serta ejaan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Contohnya, kata-kata kabar, sirsak, bengkel, dan iklan. 2. Penyerapan dilakukan secara utuh. Contohnya, efektivitas, objektivitas, dan
implementasi. Diserap secara utuh di samping kata efektif, objektif, dan implement. 3. Huruf-huruf asing pada awal kata harus disesuaikan. Contohnya, hidrolik dengan Y menjadi hidrolik dengan I. Kaustik dengan C menjadi kaustik dengan K. Kristal dengan C dan Y berubah menjadi kristal dengan K dan I. Sentral dengan C berubah menjadi sentral dengan S, dan sebagainya. 4. Huruf pada akhir kata harus disesuaikan. Contohnya, percentage menjadi persentase, akuntan menjadi akuntan, informan menjadi informan, primary menjadi primer, dan sebagainya. Kata serapan juga masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara, yaitu dengan cara adopsi, yaitu pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing secara keseluruhan. Contohnya supermarket, plaza, dan mall. 2. Adaptasi, yaitu pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, pluralization menjadi pluralisasi. 3. Penerjemahan, yaitu memakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, lalu kata tersebut dicari dengan katanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, try out menjadi uji coba. 4. Kreasi, yaitu pemakaian bahasa hanya menjadi konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, tetapi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti cara penerjemahan. Misalnya, kata dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya ditulis dengan 1 kata. Contohnya, spare parts menjadi suku cadang. Kata serapan sebagai bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bunyi, bahasa, dan kosakata merupakan unsur bahasa yang bersifat terbuka atau mudah menerima pengaruh, sehingga dalam konteks bahasa proses serap menyerap unsur asing akan terjadi. Hal ini terjadi bisa dikarenakan adanya kebutuhan dan kemampuan seorang yang kurang memahami bahasa sendiri. Dalam hal kosakata, bahasa Indonesia telah banyak menyerap unsur-unsur asing. Beberapa kosakata bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sanskerta. Unsur-unsur bahasa asing ini masuk ke Indonesia ketika bangsa Indonesia mengalami kontak budaya dengan bangsa asing. Unsur-unsur asing telah menambah sejumlah besar kata ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kata serapan. Salah satu kata serapan yang paling banyak dipakai ialah berasal dari bahasa daerah. Beberapa bahasa daerah tersebut seperti bahasa Jawa dan Sunda. Adapun beberapa contoh kata serapan dari bahasa daerah ialah seperti berikut. Kata serapan dari bahasa Sunda. Mending sama dengan lumayan. Meriang sama dengan sakit. Kalau kata serapan dari bahasa Jawa, ampuh sama dengan sakti, lugu sama dengan polos, langka sama dengan jarang. Tak hanya bahasa daerah, banyak kata serapan yang berasal dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan Arab. Adapun beberapa contoh kata serapan dari bahasa Inggris, antara lain aktor, bisnis, inovasi, ekspor, dan lain-lainnya. Sementara itu, kata serapan dari bahasa Arab diantaranya abad, ilmu, lafal, balik, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.